Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devante Zahra, NPM 1813031008. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi Unila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana cara mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Sebelum menjelaskan mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital dan mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik itu apa sih? Nah, akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Nah, akuntansi sektor publik awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun saat ini, akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Nah, organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulens. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Nah, sebelum menjelaskan mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital, saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi sektor publik itu sendiri. Yang pertama, ada perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi ini membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Nah, yang kedua, pemberian informasi biaya. Nah, pada informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin, dan yang masuk dalam kategori biaya modal, terus ada controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan juga biaya variabel dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penilaian investasi. Jadi, akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan juga finansial. Nah, yang keempat ada penganggaran. Jadi, akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Nah, yang kelima, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Nah, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Contohnya, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, nyaman, dan aman, serta biaya operasionalnya. Nah, berdasarkan informasi biaya tersebut, pemerintah setempat dapat menentukan nih, berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api. Nah, dengan informasi akuntansi manajemen, sumber-sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan. Nah, yang terakhir ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian, di mana penilaian kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya, peran akuntansi sektor publik di era digital. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pola digital ekonomi dan robotika lainnya. Hal ini juga berlaku dalam dunia akuntansi, yang merupakan cabang ilmu dari ekonomi tentang teknik untuk mengukur, mencabarkan, serta memberikan sebuah kepastian dari beberapa informasi. Nah, yang selanjutnya, dengan menghadapi dunia akuntansi juga harus melakukan transformasi dan inovasi ke arah teknologi informasi sehingga bisa menyempurnakan bentuk-bentuk aktivitas akuntansi seperti pelaporan keuangan dan lainnya. Nah, pada era digital sekarang berpengaruh juga pada teknik akuntansi sektor publik, apalagi di era revolusi 4.0 ini. Adanya software akuntansi yang tentunya sangat memudahkan dalam melakukan akuntansi. Jadi selain mudah,
Dari perkembangan teknologi ini membuat mengurangi resiko kesalahan. Nah, selain itu juga dapat menambah value dari seorang akuntan, yaitu memahami information system. Ilmu information system mempelajari proses bisnis dan cara membuat teknologi yang dapat mendukung proses bisnis tersebut. Nah, diantaranya adalah apps development, system development, dan software development. Nah, sehingga dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, akuntan di sektor publik harus melengkapi kemampuan mereka dengan berbagai pengetahuan dan pengetahuan di luar akuntansi yang sangat berkembang pada saat ini. Nah, selain itu juga perlu adanya beberapa pengguna inovasi dalam sektor publik yang beragam dengan kegiatan inovasi terbuka berorientasi untuk mengembangkan peluang nyata dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan warga negara untuk mengatasi tantangan yang sulit diatasi dalam berbagai masalah di suatu negara. Nah, selain itu, seorang akuntan juga perlu berperan lebih strategis dalam hal penerapan inovasi artificial intelligence, di mana menghadirkan akuntansi yang lebih akurat dan mengurangi margin kesalahan, mengetahui aktivitas penipuan, dan juga membatasi kerusakan. Kemudian, akuntansi dapat menjadi pendorong otomasi bisnis yang mengacu kepada berbagai layanan baru termasuk jaminan artificial intelligence. Nah, di sisi lain juga, seorang akuntan juga berperan dalam analisis informasi berdasarkan data waktu nyata melalui teknologi analitik data, di mana nantinya bisa digunakan untuk penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan, analisis harga, hingga analisis penghematan biaya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Nah, jadi cara yang dapat dilakukan untuk mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ini ke dalam pembelajaran di sekolah seperti dalam mata pelajaran ekonomi adalah kita dapat menambahkan materi akuntansi sektor publik ini ke dalam pembahasan materi ekonomi kelas 11. Contohnya, saat membahas mengenai kebijakan fiskal, APBN, dan APBD, di mana pada pembahasan ini merupakan bagian dari sektor publik. Nah, selain itu pula ada pendapatan nasional, indeks harga, inflasi, dan perpajakan yang dari materi-materi tersebut kita dapat memberikan sedikit pembahasan mengenai akuntansi sektor publik. Ya, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.